Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Devi Widiantari dengan NIM 21105011020 dari nomor 14. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UTS Agama Hindu. Yang pertama yaitu Tuhan dalam agama Hindu disebut dengan Brahman atau Sang Yang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan Yang Esa, tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran, Tuhan ada di mana-mana. Jelaskan konsepsi Saguna Brahman dan Nirguna Brahman serta hubungannya Sang Yang Widi bersifat Vyapi Vyapaka. Jawabannya yaitu Saguna Brahman adalah Tuhan dalam manifestasinya. Dia berwujud memiliki aspek atribut dan sifat. Nirgunan Brahman adalah Tuhan yang tidak termanifestasikan, kosong, tidak terwujud, tidak dapat dicapai dengan akal, pikiran, dan panca indera. Sedangkan Vyapi Vyapaka adalah keberadaan Tuhan yang ada di mana-mana, bersifat ringan dan halus, yang dalam sifatnya keagungan astadalanya, beliau juga dapat merubah dirinya menjadi sekecil-kecilnya sehingga dapat meliputi atau meresapi semuanya yang dalam Bhagavad Gita sebutkan, ibarat bunga teratai di dalam air yang tidak basah olehnya. Yang kedua yaitu dalam konsep Trikaya Parisuddha, berpikir, berkata, dan berbuat yang benar-benar. Bila ada pernyataan berikut, jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti dalam jalan ketidakbenaran, kita dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran itu menurut konsepsi Trikaya Parisuddha, yaitu contoh Trikaya Parisuddha dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menolong orang lain dalam mengalami kesulitan merupakan perbuatan yang baik. Dan yang kedua, tidak menyakiti atau membunuh makhluk hidup. Yang ketiga, tidak berkata-kata buruk yang dapat menyakiti hati atau perasaan. Yang keempat, tidak mengingini sesuatu yang kekal. Yang terakhir yaitu tidak berpikir buruk terhadap makhluk lain. Yang ketiga, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Jawabannya yaitu karena seperti definisinya, mantra merupakan alat yang mampu membawa pikiran yang sedang beraktivitas menjadi keheningan. Maka dari itu, jika diucapkan berulang kali, keheningan itu akan membawa pikiran kita menjadi tenang. Melantunkan mantra mengandung kata-kata yang menyejukkan dan mengobati hati sehingga kita yang melantunkannya merasa tenang dan tidak memiliki masalah apapun. Dan yang nomor 4, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapi nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya punya, suatu hari saya menolong seorang anak kecil yang ingin mengambil barang yang tempatnya tinggi di sebuah toko. Setelah beberapa hari saya ke toko tersebut, namun uang yang saya bawa kurang. Akan tetapi anak tersebut bersama orang tuanya memberikan saya uang untuk dibayarkan. Hal tersebut ia lakukan karena beberapa hari lalu saya sempat menolongnya. Ini merupakan bukti dari apa yang kau tanam dan itulah yang kau petik. Jika menolong orang yang melupakan hal baik, maka hal baik pula yang akan kita peroleh. Yang nomor 5 yaitu sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut, posisi punggung tegak lurus, dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata, serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap berikut, yaitu setelah itu ucapkan mantra Om Bhur Bhuvaswah
Ucapkan dengan suara lambat serta jangan tergesa-gesa sebanyak 5 kali. Ini bertujuan untuk membersihkan lapisan pikiran pada saat mengucapkan mantra ini. Arahkan pikiran pada mantra dan suara, bukan pada bayangan pikiran. Yang nomor 6 adalah yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Karena yoga adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian badan dan pikiran untuk mencapai tujuan terakhir yang disebut dengan samadhi. Yoga adalah pengendalian gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan Tuhan dengan terus-menerus, atau yoga citti vritti norada. Yang nomor 7, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskara dengan kasa pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut. Badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskara yang Anda ketahui dan apa maknanya. Yang pertama, samatiti, mountain pose. Untuk melakukan gerakan ini berdiri tegak dengan posisi bahu sedikit dibawa ke belakang. Dan yang nomor 2, Urdhva Hastana, raise hand pose. Tarik nafas perlahan dan tekuk lutut sedikit sambil angkat tangan hingga ke atas kepala. Lalu tangkupkan kedua telapak tangan. Dan yang ketiga, Uttanasana, standing forward bend, atau buang nafas sambil kembali luruskan kaki. Selanjutnya bungkukkan badan ke depan senyaman yang Anda bisa, hingga posisi kepala mendekati lutut. Bawa tangan Anda ke bawah sekitar pergelangan kaki, posisi leher rileks. Yang nomor 8, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengembangkan kasih yang mengikuti jalan kebenaran, yaitu menjaga hubungan harmonis dengan sesama. Seperti yang ada pada ajaran Trihita-karana, di mana kita diajarkan untuk menjaga hubungan agar terciptanya keharmonisan. Dalam hal ini, kita sudah saling mengembangkan kasih sayang dan berdasarkan dharma atau kebenaran. Yang nomor 9, yaitu berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Berdasarkan pengalaman yang saya alami, saya memiliki teman sekolah ketika jam pembelajaran dia sering bolos dan tidak pernah mengerjakan tugas, dan pada akhirnya dia mendapatkan nilai yang rendah. Dari itu kita dapat menyimpulkan apa yang kita tanam, dan itulah yang kita petik nantinya. Nomor 10, yaitu yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan hanya untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Latihan yoga asanas dianggap bermanfaat untuk meningkatkan kelenturan, kekuatan, dan keseimbangan. Penggunaan pernapasan dan fokus akan meredakan stres dan rasa cemas. Yoga tidak hanya sekedar latihan fisik, tetapi juga sebagai latihan pemikiran dan tubuh untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih.
Om Santih 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 Om.